Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin pun seperti enggan bergerak. Di luar, daun-daun diam, tak bersuara, seolah sedang menahan napas. Tapi di dalam kamarku, sesuatu bergerak perlahan. Ayunan pelan berayun di bawah ranjang. Bukan suara yang keras, hanya gesekan halus, seperti tali menegang lalu kembali mengendur. Berulang. Aku tak berani turun dari kasur. Selimut menutup tubuhku hingga kepala. Tapi suara itu tidak berhenti. Dan kemudian suara napas itu kembali. Berat, tersendat. Seperti milik seseorang yang lehernya terjerat tali. Kamu udah buka kotaknya. Sekarang aku bisa keluar. Aku langsung menjerit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Tapi di bawah ranjang tergantung tali tambang kecil. Simpulnya bergerak sendiri seperti habis digunakan. Pagi harinya aku mendapati ibu duduk diam di teras. Matanya sayu, memegang boneka kecil yang entah dari mana asalnya. "Kamu bawa dia pulang ya, Za?" katanya pelan. Ibu gak marah kok, dia cuma kangen rumah. Aku menatap boneka itu. Ya Tuhan, itu boneka tanpa kepala dari rumah Pak Samin. Tapi kini kepalanya kembali utuh dan kepala itu menatapku. Senyum tipis terukir di wajah kayunya. Siang itu aku pergi ke rumah Bu Minah untuk mencari jawaban. Warga tertua di kompleks dan katanya tahu banyak tentang masa lalu. Saat aku menceritakan semua, Bu Minah pucat, tangannya menggenggam tasbih, bergetar pelan. "Kamu harus pergi dari rumah itu, Reza. Sekarang rumahmu dan rumah Pak Samin. Dulunya satu rumah besar sebelum dibagi dua oleh pemilik lama. Loteng yang kamu lihat itu dulunya tempat pelean-peletan tinggal. Dan anak itu, aku dengar dulu memang pernah ada seorang anak kecil yang mati di sana. Tapi bukan anak kandung. Dia anak asuh, sering dikunci di loteng karena suka bicara sendiri. Orang-orang bilang dia aneh. Waktu dia meninggal, gak ada yang menguburkan. Dia menghilang begitu saja." Lalu beberapa tahun kemudian, Pak Samin beli separuh rumah itu. Dan sejak saat itu, dia sering sakit-sakitan. Istrinya jadi pendiam dan akhirnya meninggal mendadak. Hatiku menciut, anak itu tak pernah benar-benar pergi. Malam kelima sejak kotak itu kubuka, ibu jatuh sakit, tubuhnya lemah. Tapi yang lebih mengerikan adalah dia mulai menggambar. Setiap malam, dia mencoret-coret dinding rumah dengan arang. Gambar anak kecil, gambar tali tambang, dan selalu gambar sosok menggantung dengan tulisan, "Ibu gantian dulu, ya." Aku menyembunyikan semua arang, semua alat tulis. Tapi dia selalu bisa menggambar lagi. Dan semakin lama, gambarnya makin detail. Termasuk gambar diriku sendiri, berdiri di samping mayat ibu. Malam itu, saat aku mendengar pintu kamar ibu terbuka perlahan dan suara kayu berderit dari arah loteng, aku tahu dia akan mencoba menggantung dirinya. Aku lari menghampiri, tapi yang kutemukan bukan ibu, melainkan anak kecil tanpa wajah itu. Dia berdiri di bawah tali gantung, tangannya menunjuk ke arah sudut loteng. Di sana, ibuku duduk, menunduk dengan tali di tangan, matanya kosong. Dan saat aku mencoba menjerit, dunia menjadi gelap.
Cermin itu berbingkai kayu tua, penuh ukiran daun waru. Permukaannya berdebu. Tapi saat aku bersihkan dengan ujung bajuku, bayangan yang muncul bukan pantulanku. Itu ibu. Dia berdiri di tengah ruang tamu rumah, memandangi sesuatu di lantai. Di sebelahnya, boneka tanpa kepala itu tergeletak. Wajah ibu tampak kosong, pucat, tapi matanya berkaca-kaca. Dan tiba-tiba dia menoleh ke arah cermin, menatap langsung ke arahku. "Reza, kamu masih hidup kan?" bisiknya. Aku mundur ketakutan. Cermin itu bukan cermin biasa. Itu seperti jendela menuju tempat lain atau ke dimensi yang telah dipenuhi kematian. Hari berikutnya, aku memutuskan membawa cermin itu ke belakang rumah, berniat menguburnya di bawah pohon mangga tua. Tapi sebelum sempat menggali tanah, seorang pria tua lewat. Pak Suhud, penjaga musola dan tukang gali kubur desa, menatap cermin itu dengan mata melebar. "Dari mana kamu dapat itu?" Aku kaget dan menceritakan semuanya. Wajahnya langsung berubah ngeri. "Astagfirullah, itu bukan cermin biasa. Itu peninggalan dari zaman penjajahan. Dulu cermin itu dipakai oleh tuan tanah Belanda untuk memanggil roh. Katanya bisa melihat siapa yang akan mati atau memanggil yang belum tenang. Kalau kamu sudah lihat sesuatu di dalamnya, artinya kamu sudah diikat. Kamu harus putuskan ikatannya sebelum kamu yang menggantung di loteng itu." Aku tercekat. "Caranya?" tanyaku. Pak Suhud menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu harus mengembalikan apa yang dia cari." "Tapi apa yang dia cari?" Aku kembali membuka kotak kayu dari dinding kamarku, mencari petunjuk. Di dalamnya, kulihat ada satu benda yang belum kusadari sebelumnya. Sebuah kain perca kecil berwarna biru dengan tulisan bordir pudar milik Bayu. Bayu. Nama itu langsung memukul ingatanku. Itu nama yang tertulis di surat pengakuan Pak Samin. Nama anak kecil yang tak pernah dikenal warga. Aku membolak-balik kain itu dan menemukan sobekan foto lain. Kali ini, potongan wajah seorang anak laki-laki tertawa bahagia. Dan wajahnya sama seperti sosok tak berwajah yang terus menghantuiku malam harinya. Aku duduk di depan cermin itu. Cermin yang sekarang memantulkan lorong rumah Pak Samin, lengkap dengan tali yang menggantung dan bayangan Bayu berdiri di ujungnya. Aku meletakkan kain perca itu di depan cermin dan berbisik, "Ini milikmu. Aku nggak tahu kenapa kau harus menderita, tapi maafkan mereka." Bayangan Bayu menoleh dan perlahan wajahnya mulai muncul di permukaan cermin. Mata yang kosong kini mulai meneteskan air mata. Tangannya menggapai dari dalam cermin. Dan tepat ketika jari gerinya menyentuh permukaan kaca, cermin itu retak. Sekejap ruangan menjadi gelap gulita. Terdengar suara jeritan. Lalu hening. Ketika lampu minyak menyala kembali, boneka itu sudah tidak ada. Tali tambang juga tak lagi bergoyang. Dan dari luar jendela terdengar suara anak kecil tertawa pelan, seperti lega atau bebas. Namun di dinding loteng kini tertulis pesan terakhir. Satu telah tenang, tapi masih ada yang menunggu. Seminggu berlalu sejak malam cermin itu pecah. Suara tawa Bayu
tak lagi terdengar. Boneka menghilang. Loteng menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan ibu mulai membaik meski sering melamun. Ia sudah berhenti menggambar sosok anak gantung diri. Aku kira semua sudah selesai. Aku bahkan mulai bisa tidur kembali. Walau mimpi buruk sesekali masih datang. Namun kenyataan berkata lain. Pagi itu, saat membersihkan kamar ibu, aku mencoba memindahkan lemari tua yang menempel di dinding timur. Sudah bertahun-tahun tak pernah digeser, tapi saat akhirnya berhasil aku tarik keluar, ada sebuah lukisan besar yang menempel di dinding. Lukisan itu seakan sengaja disembunyikan. Warna-warnanya pudar, cat minyaknya mengelupas di beberapa bagian. Namun jelas tergambar sebuah keluarga. Ayah, ibu, dan 3 anak. 2 anak tersenyum lebar. Sementara anak ketiga berdiri menyendiri di sudut. Wajahnya dilukis hitam tanpa mata, tanpa mulut. Dan yang lebih mengejutkan, ayah di lukisan itu adalah Pak Samin. Aku langsung tunjukkan lukisan itu ke ibu. Ia memandangi lukisan itu lama, lalu bergumam, "Dia yang itu yang selalu menangis, yang selalu diasingkan." Katanya anak itu bukan darah daging mereka. Katanya anak itu dibeli dari sebuah tempat. Dibeli? Aku mengulang dengan bingung. Ibu mengangguk. Suaranya pelan, seakan menahan sesuatu yang berat. Dulu di desa sebelah, ada tempat penampungan anak yatim tak jelas asal-usulnya. Ada kabar beberapa anak diadopsi secara dayam-dayam oleh orang-orang berada. Tapi bukan untuk diasuh, lebih ke semacam pelampiasan amarah. Mereka jadikan anak itu kambing hitam, pelayan, bahkan korban. Hatiku menegang. Aku kembali menatap anak dalam lukisan yang berdiri di sudut. Tak tersenyum, hanya memandang lurus seolah sadar. Dia tidak diinginkan. Mungkin itu sebabnya Bayu tak pernah bisa tenang, bisik ibu. Karena bukan cuma kematiannya yang tragis, hidupnya pun sudah seperti kutukan. Malamnya, rumah kembali menjadi dingin. Tidak seperti malam mulam sebelumnya. Bukan dingin karena angin, melainkan seperti hawa kuburan. Di dinding ruang tengah, tempat lukisan tadi kusandarkan, tiba-tiba muncul tetesan air seperti peluh dari cat minyak yang hidup kembali. Aku mendekat, menyentuhnya, dan jari-jariku merasakan dingin luar biasa. Saat kuusap cairan itu, warna hitam dari wajah Bayu di lukisan perlahan memudar. Wajah aslinya mulai muncul. Namun saat sepenuhnya terlihat, ia menatap keluar dari lukisan. Langsung menatapku. Masih ada yang tertinggal. Suara itu muncul dari belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ku tatap lukisan lagi, wajah Bayu telah berubah. Ia sedang menangis dan menunjuk ke kiri. Aku mengikuti arah jari itu dan sampai di ruang bawah dapur. Ruangan paling tua di rumah kami. Jarang dipakai. Lembab dan berdebu. Di sana, di balik tumpukan karung lama, aku menemukan sebuah pintu kecil. Ukurannya tak lebih tinggi dari lutut orang dewasa. Pintu ini tak pernah kulihat sebelumnya. Kuncinya berkarat, tapi masih bisa dibuka. Saat pintu terbuka, bau busuk menyambutku. Lebih menyengat dari mayat atau bangkai tikus.
Dan di dalam ruang sempit itu ada jasad kecil yang dibungkus kain kafan lusuh. Di dadanya ada nama yang ditulis dengan spidol pudar. Raka, bukan Bayu. Siapa Raka dan mengapa dia juga disembunyikan? Saat aku menoleh, lukisan di ruang tengah bergetar keras dan roboh sendiri. Terbelah menjadi dua. Di bagian belakang kanvasnya ada tulisan lain. Bayu bukan yang terakhir. Sejak menemukan jasad kecil bernama Raka, malam-malamku kembali diliputi mimpi buruk. Mimpi yang aneh, kabur, dan penuh bisikan. Kadang aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Telinga masih berdering oleh suara tangis anak-anak yang tak kukenal. Satu hal yang pasti, Bayu bukan satu-satunya korban. Raka adalah anak berikutnya. Tapi siapa dia? Kenapa dikubur diam-diam di balik dapur? Dan apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini puluhan tahun lalu? Aku mulai menyelidiki arsip desa. Di kantor kelurahan, aku meminta izin melihat catatan lama tentang tanah dan kependudukan. Butuh waktu, tapi akhirnya aku menemukannya. Arsip milik keluarga besar tuan tanah yang dulu membangun rumah ini. Nama pemilik pertama Sudarto van Aken. Tahun 1923, aku telusuri lembar demi lembar hingga sampai ke bagian yang membuatku menggigil. Data anak asuh. Nama dihapus atas permintaan keluarga. Jumlah total 5 anak. Tapi yang tercatat hanya satu nama, Bayu. Sisanya dihilangkan. Entah kenapa, aku merasa rumah ini pernah menjadi tempat lebih mengerikan daripada sekadar rumah berhantu. Seperti ada sejarah kelam yang sengaja dikubur bukan secara simbolis, tapi benar-benar dikubur bersama tubuh kecil tak berdosa. Malam itu, aku mendengar sesuatu dari arah bawah tanah rumah, tepatnya dari ruang bekas penyimpanan tua yang lantainya penuh ubin, pecah dan lumut. Suara langkah kaki, kecil, cepat, seperti anak-anak berlarian. Aku mengikuti suara itu dengan senter. Nafasku sesak oleh debu dan udara pengap. Ketika sampai di ujung lorong, aku melihat tembok bata merah yang sedikit retak dan seperti pernah ditambal ulang. Kusentuh bata itu, masih lembab, seolah baru saja dilapisi. Kuperiksa dengan linggis kecil dan di balik bata itu ada rongga kosong. Dengan penuh ketakutan, aku menggali hingga kutemukan 2 tulang tangan kecil yang saling menggenggam, dan di sebelahnya mainan mobil kayu tertulis samar dengan spidol, milik Andra. Tubuhku goyah. Anak kedua, tapi sebelum sempat menarik napas panjang, terdengar suara napas tepat di belakangku. Lalu hembusan angin dingin. Kau buka semuanya, Reza. Aku menoleh cepat dan di ujung lorong gelap berdiri 3 sosok anak kecil. Satu tanpa wajah, satu membawa boneka rusa, dan satu lagi dengan mata hitam legam menatapku dalam. Bayu, Raka, Andra, tubuh mereka berlumuran tanah. Pakaian compang-camping, tapi bukan itu yang menakutkan, melainkan fakta bahwa mereka tersenyum. Masih
2 lagi, bisik Andra. Temukan mereka, dan kami akan pergi. Kalau tidak, kamu akan jadi yang berikutnya. Lalu mereka menghilang, tapi di dinding lorong itu kini tertulis sesuatu dengan goresan seperti kuku. Ada yang tidak ingin ini terungkap. Hati-hati dengan ibu. Aku pulang dengan tubuh gemetar, dan saat masuk ke rumah, ibu sedang duduk menatap kosong ke arah televisi mati. Tapi yang membuat jantungku berhenti sejenak adalah di pangkuan ibu ada mobil kayu bertuliskan Andra. Tadi ada anak kecil yang titip ini ke ibu, katanya. Dia bilang, jangan bohong sama Reza lagi.